Apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika teman-teman sedang mencari satu tempat di Google Maps, tapi yang teman-teman dapati atau teman-teman mendapati satu mayat, bahwa jasad Kevin dikelilingi oleh para polisi yang sedang melakukan investigasi. Menariknya suatu saat kemudian dia mencoba untuk menzoom itu agar bisa terlihat lebih jelas, dan ketika di zoom terlihat si benda itu seperti mobil berada di danau tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Profesor Kampung, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensubscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, dan teman-teman, dengan teman-teman subscribe itu setidaknya memberikan satu apresiasi besar bagi konten kreator untuk berkarya dan untuk mengembangkan karya-karyanya. Oke guys, brother semua yang di sana yang menonton video ini, kali ini kita akan bahas tentang kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Google dengan aplikasinya yang bernama Google Maps. Tapi sebelum itu saya ingin awali materi ini dengan satu pertanyaan. Apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika teman-teman sedang mencari satu tempat di Google Maps, tapi yang teman-teman dapati atau teman-teman mendapati satu mayat pada Google Maps tersebut? Atau juga apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman sedang melihat jalan, menelusuri jalan atau melacak suatu jalan di Google Maps, lalu teman-teman melihat ada sesuatu yang ganjil, ada benda yang ganjil, dan dimana benda atau di dalam benda tersebut ada satu mayat yang sudah lebih dari 2 dekade belum ditemukan. Bagaimana perasaan? Pasti kan wow gitu, dan juga pasti mungkin mengejutkan, tapi ini benar-benar terjadi dan teralami. Oke, kita simak dan kita mulai dengan yang pertama. Oke, yang pertama yaitu terjadi pada tahun 2009, itu dimana Google Maps mendokumentasikan jasad remaja yang berada di dekat rel kereta api di wilayah Richmond, California. Usut punya usut atau hasil investigasi yang dilakukan polisi, ternyata remaja ini yang bernama Kevin Barrera, putra dari Jose Barrera. Dia meninggal atau dibunuh oleh entah siapa, karena pada hasil investigasi pada saat itu belum ditemukan pelaku yang membunuh Kevin Barrera. Nah, di foto yang berada di Google Maps tersebut terlihat bahwa jasad Kevin dikelilingi oleh para polisi yang sedang melakukan investigasi. Menariknya suatu saat sang ayah mengajukan komplain atau mengajukan keberatan kepada pihak Google dengan adanya dokumentasi tersebut, karena ketika melihat foto tersebut rasanya sang ayah pun merasa sangat sedih sekali dan banyak sekali kenangan yang kembali muncul. Bahkan dalam satu wawancaranya dia mengatakan bahwa saat melihat gambar itu serasa itu terjadi pada kemarin atau terjadi kemarin, sehingga membangkitkan banyak kenangan buruk. Dan pihak Google pun menyetujui permintaan dari Bapak Jose Barrera yang meminta untuk menghapus foto tersebut. Kemudian pihak Google melaksanakan permintaan itu selama 8 hari karena perlu proses yang dilakukan, karena biasanya Google melakukan dokumentasi ulang itu atau memotret dokumentasi ulang itu biasanya sebulan sekali. Guys, itu adalah penemuan pertama di mana Google Maps dalam memotret satu tempat pas ketika ada satu mayat yang sedang tergeletak kaku di depan atau di dekat rel kereta api. Bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin teman-teman juga penasaran atau mungkin teman-teman juga ingin mencoba dalam menggunakan Google Maps ini untuk mencari orang yang telah mengghosting Anda. Oke, komen di bawah ini ya. Oke, kita next ke yang kedua.
Yaitu kejadian ini berawal dari seorang pria yang bernama Jerry Niman. Dia bekerja di sebuah institut atau departemen transportasi untuk distrik sekolah Palm Beach Country, Amerika Serikat. Jadi dia dalam kesehariannya selalu menggunakan Google Map untuk mengontrol atau mengawasi transportasi yang digunakan oleh para siswanya. Di samping itu juga dia selalu memantau keberadaan pergerakan dari bus yang dipakainya, itu juga halte-halte yang digunakan oleh para siswa, dan bahkan juga untuk mengecek rumah-rumah dari para siswa tersebut. Pada suatu hari dia mendapatkan satu pesan email dari Bapak Kepala Sekolah Volovak. Nah, ketika dia mendapatkan email tersebut, dia langsung teringat kepada anak dari mantan pacarnya, yang mana anak tersebut bersekolah di sekolah Volovak tersebut. Lalu menariknya, saat Jerry Niman ini mencoba untuk melacak tadi tempat atau titik lokasi yang diberikan oleh kepala sekolah, dia melihat di Google Map tersebut bahwa ternyata jarak antara sekolah dengan rumah mantan pacarnya yang bernama Erika itu berdekatan. Dengan isengnya, ya biasalah, itu juga pasti iseng kan, apalagi dia mantan, banyak kenangan yang mungkin masih memekati hati. Jadi dengan isengnya dia mencoba melihat-lihat jalur dari sekolah itu ke rumah mantannya itu. Tapi hal tak terduga yaitu ketika dia melihat satu benda asing atau sesuatu yang aneh di satu danau. Kemudian dia mencoba untuk menzoom itu agar bisa terlihat lebih jelas, dan ketika di zoom terlihat si benda itu seperti mobil berada di danau tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meng-screenshot tampilan layar dari Google Map tersebut, lalu mengirimkannya kepada mantan pacarnya yang bernama Erika dan meminta Erika untuk mengecek danau tersebut. Dan Erika pun mengecek, tapi dia tidak melihat apapun karena danau yang keruh sehingga tidak bisa melihat dasar bawah yang dimaksud oleh Jerry tadi. Dan Erika meminta bantuan tetangganya yang memiliki drone, dan benarlah bahwa di danau tersebut terlihat ada satu mobil yang berada di dasar danau tersebut. Lalu Erika menelpon kepolisian, dan pada malam hari polisi melakukan evakuasi terhadap mobil tersebut. Dan luar biasa menariknya juga, ketika polisi memecahkan kaca dari mobil tersebut, terlihat kerangka dari manusia yang masih rapih sedang duduk di kursi supirnya. The bones were still intact, still in the seatbelt. That's crazy. Nah, seminggu dari penemuan itu, hasil forensik atau hasil investigasi forensik sudah keluar dan menyatakan bahwa kerangka tersebut merupakan pria yang bernama William Mould yang dilaporkan hilang sejak 7 November 1997. Artinya sudah 2 dekade pria ini berada di dasar laut tanpa ada yang mengetahuinya. Itu kalau misalkan di Indo mungkin bisa terketahui dengan kebiasaan orang Indo yang mana mereka sangat hobi sekali memancing ya. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata di berkas hasil investigasi bahwa William Mould ini dikabarkan sebelum hilang dikabarkan menelpon pacarnya pada pukul 21.30. Dia mengabarkan bahwa dia akan segera pulang dan menemui pacarnya. Dan juga dikatakan bahwa William Mould ini meninggalkan klub pada pukul 23.00. Nah, menariknya orang lain mungkin pasti menyangka bahwa William Mould ini dia tewas karena ulahnya sendiri, karena hilang kendali akibat dari miras atau akibat tidak sadarkan diri oleh miras. Justru ini berkebalikan dengan sikap dia sehari-hari, yaitu menurut tetangganya dulu bahwa si William Mould ini merupakan orang yang pendiam dan tidak pandai bersosialisasi, dan dia juga tidak gemar atau tidak mania atau bukan orang yang mabuk-mabukan secara berlebihan. Ya, meskipun dia memang pernah lah mabuk-mabuk, tapi bukan orang yang pecandu mabuk berat, kan orang yang sering mabuk berat. Jadi mungkin ini kasus yang masih dipertanyakan. Tapi guys, itu adalah penemuan yang kedua di mana Google Map juga bisa memecahkan kasus yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa terselesaikan. Ini kemajuan yang luar biasa yang juga bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan. Oke, jadi bagaimana pendapat teman-teman? Bagaimana
bagaimana tanggapan teman-teman? Boleh teman-teman ikut nimbrung di bawah ya. Boleh komen di bawah ini. Jadi seperti itu aja teman-teman video kali ini, bahwa ternyata kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang sangat besar, memberikan dampak positif yang sangat besar, dan juga bisa membantu pihak aparat kepolisian dalam memecahkan investigasi, dalam memecahkan kasus-kasus yang ada pada daftar kasus mereka. Jadi sampai situ saja teman-teman video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.